Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa untuk sobat-sobat semuanya ya. Kali ini kita akan membahas masalah keunikan merpati pos itu. Kebetulan di belakang kandang saya ini kandang rawatan saya untuk penerbang merpati pos. Jadi merpati pos itu keunikannya banyak ya. Kita harus menjiwai kalau kita mau memiliki merpati pos yang baik. Merpati pos itu ada klasifikasi tertentu yang harus kita pelajari untuk menjadikan penerbang. Jadi kalau merpati pos yang bentuk untuk penerimaan undangan atau dipakai sewa untuk acara itu di dalam bentuk merpati hias ya, kalau di dalam merpati. Dan ada juga merpati care yang hidungnya besar itu. Kalau post racing itu untuk balap itu dasar muasalnya itu secara analis saya ya, itu dulu yang dipakai oleh para militer karena ketangkisannya untuk mencapai tangsi tentara. Jadi dia harus melewati banyak halangan, terutama penjajah ya. Jadi harus pintar-pintar dia interaksi, ngumpet atau menghindar dari musuh. Dan dia harus sampai tepat waktu ke kandangnya. Jadi merpati pos itu dalam arti sekali diajarin, 2 kali 3 kali dia akan terbiasa dan hafal. Jadi pertama saya mengenal merpati pos itu uniknya di situ. Kepintarannya itu melebihi hewan-hewan yang lainnya. Kalau secara garis besar selama saya merawat merpati pos. Jadi itu kepintarannya itu sulit ditebak dan sulit dinalar. Itu berdasarkan hari-hari rutinitas saya selama merawat merpati pos. Bila mana kita mau mencari merpati pos yang baik untuk lomba atau event-event, yang pertama itu saya kenal dengan merpati namanya merpati pasar ya. Dalam arti kita beli di pasar, nggak jelas lah urutannya. Itu pertama itu saya mengenal. Terjadi kegagalan di saat event. Jadi urutan merpati itu cara merawatnya, cara membinanya, mengklasifikasikannya, itu saya mempunyai kegagalan di gelombang pertama. Jadi gelombang pertama itu saya pelajarin itu berarti kita harus tahu watak burung. Kedua, kemampuan burung. Ketiga, ras. Dari watak burung itu kita harus tahu burung yang bisa secara kasar, secara halus, atau secara tuntun. Dalam arti tuntun itu seperti kita mempelajarkan anak-anak A, B, C, D gitu. Itu dituntun. Nah kalau yang standar tengah itu berapa kali aja diajarin, cuman dia untuk pelepasannya itu harus di situ kombinasinya rutin. Jadi estafet lepasannya dia harus diajar dari koloni mulai disusutkan sehingga nanti jumlah yang mengiringin dia berkurang. Itu yang tahap kedua. Kalau yang tahap pertama itu biasanya sifat lomba jarak dekat ya. Dia harus diajarin burungnya itu mengejar speed. Jadi satu wadah lah. Yang kedua itu untuk jarak menengah bisa. Jadi nanti latihannya nyusut. Nah yang ekstrim
itu lebih fenomenal. Jadi burung itu latihan pertama kita mengenal dalam hal lepasannya, dalam arti dia mengenal keranjang lepasannya. Itu beberapa kali kita dikurung aja dia sampai tenang sudah cukup. Dalam arti tenang dia itu udah tidak ada kegelisahan di dalam kandang lepasan. Lanjut itu kita akan interaksi itu burung di setapan dasar, dalam arti lepasan sekilo 2 kilo itu rutin tidak masalah karena dia mengenal dasar pelepasan. Itu hal yang penting buat saya, mengenal dasar lepasan. Setelah mengenal dasar lepasan 1 atau 2 kilo, itu burung bisa saya langsung interaksikan 5 kilo, 10 kilo. Itu jadi kemampuan burung yang ranging benar itu punya kecerdasan daya lompat. Jadi dia tidak perlu penuntunan dasar terlalu banyak. Dia punya dasar daya lompat. Jadi kemampuan real dia untuk membaca navigasi kandang itu sangat tinggi, dan itu yang layak kita pertahankan di dalam permainan merpati pos. Itu pun dalam hal itu kita harus mencakup masalah warna burung. Warna-warna burung standar Megan dan Tritis itu yang paling utama ya untuk perlombaan burung merpati pos. Nah, kalau untuk tahap keduanya burung kelas warna. Burung kelas warna itu juga harus punya indikasi tertentu. Selama kita belum menguasai burung standar, jangan sekali-sekali menguasakan burung warna karena akan lebih sulit. Warna itu belum punya kemampuan seperti burung standar, harus kita menjiwai lagi. Nah, kalau kita udah mendapatkan burung yang mempunyai daya lompatan bagus, dalam arti dia di jenjang 35, 70, 120, 165 kilo dan dia bisa mengikuti kemauan kita sebagai pengurus, dia tidak nginep, kecepatannya dapat. Jadi keterlambatan burung itu bisa terjadi dari faktor-faktor lain. Tapi kemampuan real burung itu untuk menjelajah dengan tadi 35, 70, 120, 65 kilo, itu wajib kita perhatikan bahwa burung itu punya potensial berlomba. Nah, untuk membangun masalah selanjutnya, itu kita bina lagi ke hal-hal rawatan fisik, terutama dalam hal makan. Itu kita harus rawat benar-benar. Untuk kawan-kawan penggemar merpati pos itu, jangan terburu nafsu untuk menghayal kita harus punya XLD, harus punya ini. Kita awasi dulu dalam hal permainan di shot. Shot itu jarak 350 kilo sampai 400 kilo. Kita mampukan burung kita itu hadir di urutan lepasan sampai 400 kilo dan speednya bisa memasuki. Bila kita mendapat poin atau peringkat di hal itu, berarti kita udah bisa memasuki turnamen shot. Jadi khayalan kita selama saya bermain merpati pos itu awalnya memang begitu, andai. Tapi saya tidak mau akhirnya, karena andai itu harus kita punya faktor pengalaman ternyata. Untuk teman-teman yang pemula atau mau membenahi kandangnya, jadi interaksi pertama itu kita harus menguasai burung shot. Kita harus mampu menjuarai di shot. Harus di 10 besar di shot, maupun lawannya jumlahnya kapital seratusan atau ribuan. Di situ kita harus coba menguasakan kemampuan burung dari segala burung, baik standar ataupun warna. Itu yang sepengalaman saya. Jangan ini saya ucapkan ya memang berdasarkan pengalaman, dan memang saya tidak mampu dalam hal mengedit atau mengada-ngada
untuk edukasi pos. Setelah kita menguasai short, baru kita memasuki middle. Middle itu harus kita meningkatkan dari short. Nah, bagaimana meningkatkan short? Karena perjalanan jam terbang burung itu makin jauh dari kandang kita, dan titik lepasnya pun makin akan sulit dijangkau oleh hanya tenaga sekedarnya. Kuasakan di middle. Middle pun kita harus punya tujuan, kita harus mendapat prestasi. Prestasi di middle, bagaimana kita didapat urutannya, pelajarin. Dan kenapa burung kita melemah. Jadi sering terjadi burung ini kuatnya di middle, burung ini kuatnya di short, burung ini kuatnya di long. Itu kalau buat saya itu garis kedua. Kenapa? Karena daya dukung juga kita pun harus diperhatikan, terutama apa? Dalam hal perawatan. Perawatan itu mencakup makanan, kesehatan, itu faktor pertama ya. Kalau faktor ketiganya latihan. Latihan dengan rutinitas dan baik itu akan berpotensi peluang juara. Untuk teman-temannya merpati pos, itu tujuan saya memberikan wejangan, bila mana berkenan ya monggo, kuasakan dulu di short. Kalau kita sudah terampil di short, berarti kita udah bisa menguasakan kesehatan burung, kepiawaian burung, watak burung. Nah, naik ke middle. Dari middle kita akan tahu bagaimana perlawanan burung kita, menurun atau naik grafik. Naik grafik pun harus kita perhatikan, kita memberikannya dari short lebih apa kurang. Kalau standar seperti short, berarti burung itu punya daya dukungnya bagus, kemampuan potensi tenaganya cakep. Itu untuk wejangan saya untuk mengenai short dan middle. Jadi untuk rekan-rekan yang untuk memperlombakan burung itu di arena lomba, mau event OLR maupun event antar kandang, diusahakan tuh jangan mengalami kendala sakit dari masa pertumbuhan fisik sampai dewasa, kecuali cedera ya. Jadi selama saya pelajarin burung-burung yang berpotensi pernah mengalami sakit pernapasan atau pernah susut di dalam pertumbuhan ya, kecuali pra remaja itu mounting bulu kecil ke bulu besar. Kalau pra remaja rata-rata memang ada mengalami kendala drop karena mounting besar. Untuk teman-teman yang merasakan bahwa pernah kegagalan, coba dicek burungnya pernah mengalami sakit atau tidak. Kalau pernah mengalami sakit, ya itulah kekurangan burung kita karena pernah melemah. Kalau sepengalaman saya, burung-burung saya rawat, diusahakan tidak sakit. Bagaimana diusahakan tidak sakit? Ya kita rutinitas. Itu yang saya alami sampai saat ini. Jadi untuk lomba-lomba di Langlang Buana ataupun di event Pattaya ataupun di OLR daerah, alhamdulillah saya bisa ikut dengan burung-burung yang saya kirim. Untuk di grup saya sendiri, POM saya sendiri, Langlang Buana, adanya di Jabodetabek. Ya alhamdulillah mendapatkan poin-poin juga. Jadi setelah kita menguasakan short dan middle untuk penggemar merpati pos, itulah tujuan kita pertama dulu, short dan middle. Baru kita ke event ekstrim atau long distance. Long distance itu udah harus menempuh selat. Kalau permainan di Asia itu harus melewati Selat Bali, Selat Sumbawa. Itu kemampuan saya sendiri untuk memulangkan burung dari Selat Sumbawa baru 1 ekor. Kenapa? Kita harus pahami burung itu harus mengarungi selat ya. Selat itu
berkaitan dengan samudra. Kita nggak tahu kekuatan angin, alamnya, bahayanya terhadap predator itu. Jadi selama saya memulangkan burung dari Bali sampai Jakarta itu masih bisa. Nah kalau untuk memulangkan dari Sumbawa sampai Jakarta itu baru satu. Jadi middle itu lebih rumit. So itu long lebih rumit. Jadi long itu kita pelajari lebih dalam ketimbang short dan middle. Untuk teman-teman ya kalau menerima wejangan saya ya monggo, tidak silakan. Jadi ambisi itu kita bisa tekan, mendirikan short dulu dengan middle. Baru kita berhayal ke long distance. Kuasakan dulu itu. Itu yang saya harapkan untuk rekan-rekan bisa tampil di tiap lomba atau event antar kandangnya. Pelajari watak burung, pelajari kesehatan burung, pelajari cara melatih burung. Terutama rasa kasih sayang tuh harus ada ya di merpati pos. Dia sedikit peka terhadap rasa kasih sayang. Seperti saya nih, burung ini di belakang kalau saya yang datang mereka tenang. Tapi kalau mereka yang datang saya bawa teman atau apa, mereka akan gelisah dan tahu bukan majikannya. Itu dia merpati pos. Saya tergiur dengan merpati pos itu awalannya karena keunikannya, kepekaannya, kepintarannya. Itu yang saya salut. Beda dengan binatang-binatang lain. Hobi saya juga banyak, tapi baru saya terpikat dengan merpati pos sangat mendalam. 2014 saya bermain merpati pos sampai sekarang 2025 belum selesai dan masih menghadapi event biarpun saya sudah usia cukup 55 saya masih ikut berpartisipasi dalam event-event di Langlang Buana. Cuman karena daya upaya saya terhadap vitalitas makin berkurang, ya seadanya saya ikut dalam berlomba. Oke ya teman-teman, itulah wejangan saya. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana kinerja saya di merpati pos dan bagaimana kinerja saya di konten. Edukasi saya bermanfaat silakan diambil, tidak bermanfaat ya silakan dibuang. Oke, saya mengucapkan semoga teman-teman dapat berinteraksi di merpati pos dengan baik. Terima kasih ya semuanya.